Hai Sobat Teropong Entertainment, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Yang punya masalah semoga segera menemukan jalan keluarnya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan melanjutkan berita soal hubungan Fahmi dengan Una yang setiap hari semakin seru dan bikin baper jagat hiburan tanah air. Pemberitaan keduanya menjadi semakin seru untuk diikuti, karena keduanya merupakan dua ikon para remaja kita. Caranya agar kalian tidak ketinggalan beritanya, mari dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya. Selamat mendengarkan, cekidot. Kembali Una dan Fahmi membuat cerita yang bikin hati baper. Siapa yang tidak baper, wong keduanya sama-sama baik, tampan dan cantik. Maka siapapun yang melihatnya pastinya bakal baper. Kecuali di dalam hatinya memang sudah terisi dengan dendam kesumat kepada keduanya. Fahmi dan Una memang menjadi pembahasan beberapa pekan terakhir ini. Sejak keduanya collab bareng di media sosial, mereka sepertinya memberikan warna yang berbeda dengan para artis yang lain. Di satu sisi dan sisi yang lain keduanya sama. Kita sebagai penikmat berita keduanya pastinya selalu membuntuti kisah kasih keduanya yang sampai detik tak ada pernyataan resminya bahwa kedua sejoli sedang menjalin hubungan melebihi pertemanan. Namun para fans keduanya pastinya memiliki kesimpulan bahwa keduanya pastinya sedang menjalin hubungan yang melebihi pertemanan. Lihat saja beberapa sikap dan kalimat yang meluncur dari bibir Fahmi maupun Una. Bahkan di pertemuan pertamanya Fahmi dan Una yang sedang makan mie bakso, langsung saja ada satu momen yang tidak bisa disangkal bahwa keduanya hanya sebatas pertemanan biasa saja. Fahmi memberikan satu suapan ke Una. Apakah ini adegan pertemanan? Tentunya kita semuanya pastinya bakal memberikan kesimpulan bahwa potret itu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari yang namanya berpacaran. Di kesempatan yang lain, misalnya Fahmi sampai berjuang membelikan oleh-oleh untuk Una. Dan itu pun bukan hanya dibeli di kawasan Jakarta. Tetapi oleh-oleh tersebut dibeli di Bali di saat Fahmi sedang berliburan. Yang paling sulit disangkal bahwa keduanya memang sudah menjalin hubungan melebihi pertemanan, yaitu pengakuan Fahmi di saat video callan dengan Una. Di mana di saat Una sudah menerima oleh-oleh yang dikirim oleh Fahmi. Fahmi dengan gamblangnya mengatakan bahwa dia belum pernah melakukan hal yang sama kepada perempuan lain selama hidupnya. Jadi Una mendapat perlakuan khusus dalam konteks itu. Itu artinya Una bukan hanya sebatas perempuan cantik nan imut dan Fahmi hanya berteman saja dengan dia. Toh misalnya ada yang mengatakan bahwa Fahmi dengan Una hanya berteman saja, sepertinya mereka sama sekali tidak bisa menganalisa beberapa potret yang kedua sejoli itu pertontonkan ke khalayak umum. Jika misalnya Fahmi dengan Una bukan dua sejoli yang saling mencintai, Una tidak bakalan mungkin hampir setiap apa yang dia kerjakan bakalan dikirim ke Fahmi, melalui pap. Misalnya ketika Fahmi bertanya soal apa saja yang telah Una lakukan. Apa jawaban Una di kala itu? Bukankah sudah saya kirim pap ke kamu? Lalu Una cemberut karena mungkin Una berpikir ada wanita lain yang Fahmi juga perhatiin selain dirinya. Kemudian Una berkata, wanita yang mana yang kamu tanyakan? Fahmi banyak ceweknya. Mendengar ucapan Una yang seperti itu, lalu Fahmi berlagak membela diri dan memanyunkan bibirnya ke depan sebagai simbol bahwa dia memang hanya milik Una. Lalu keduanya tersenyum kembali dan meneruskan pembicaraan terkait kado yang dia kirim ke Una. Terlepas dari analisis di atas, beberapa hari yang lalu Una menyodorkan sesuatu yang baper bagi penikmatnya. Itu terjadi di saat Una sedang video callan dengan mamanya Fahmi. Dua perempuan yang sama-sama spesial di mata Fahmi ini menyodorkan beberapa potret yang menurut kami bikin hati ini baper. Una yang masih sangat canggung sekali ketika berbicara dengan mamanya Fahmi tentunya tidak bisa lepas dan total untuk merangkai kata menjadi kalimat yang sempurna dan enak didengarnya. Karena pastinya Una merasakan hal itu karena mamanya Fahmi bukan hanya sekedar mamanya teman saja. Kalau misalnya Una dengan Fahmi hanya sebatas berteman saja, tentunya dan pastinya Una tidak bakalan grogi ketika berbicara dengan mamanya Fahmi. Tetapi kenyataannya Una justru sangat terlihat sekali bahwa dia memang merasa sangat malu sekali. Bahkan beberapa kali kameranya tidak dihadapkan ke dirinya. Kamera dialihkan ke objek yang ada di sekitarnya. Bang Sem sebagai mediator di kala itu sepertinya tidak cukup berhasil untuk mencairkan komunikasi dua perempuan itu. Ketidakberhasilan itu tentunya mungkin karena Una memang sangat grogi sekali. Sehingga upaya Bang Sem mencairkan suasana tidak membuahkan hasil yang maksimal. Una tetap saja malu dan malu. Meskipun sesungguhnya hal itu hal yang wajar saja terjadi.
Kita misalnya berada di posisi Una bakalan merasakan hal yang sama, bahkan bisa saja kita lebih parah dari ratu TikTok tersebut. Karena kapasitas mamanya Fahmi bukan sebagai orang tua laki-laki yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Una. Kalau misalnya mamanya Fahmi itu hanya sebatas mamanya Bang Sem, pastinya Una tidak bakalan segrogi itu. Bahkan bisa saja Una sama sekali tidak grogi berbicaranya. Terlepas dari malu dan grogi itu, ada kalimat Una yang bisa kita masukkan sebagai janji di sini. Karena Una memang berjanji dalam hal ini. Yaitu dia mengatakan bakal menemui mamanya Fahmi ketika sudah di Jakarta. Toh kalimat itu meluncur ketika Bang Sem memintanya bertemu dengan mamanya Fahmi. Dan Una mengiyakan permintaan Bang Sem itu. Yang bikin hati ini semakin penasaran adalah bagaimana ketika dua perempuan itu bertemu. Akankah Una bisa tenang berbicara dengan mamanya Fahmi, atau bisa saja Una bakalan semakin salah tingkah dan mati gaya di hadapan mamanya Fahmi? Langkah yang bisa diambil untuk mencairkan suasana adalah Una harus menemui mamanya Fahmi tidak seorang diri. Jangan pertemuan hanya Una seorang diri. Tapi setidaknya seperti Fahmi yang ke Padang. Dia datang dengan segerombolan temannya. Dan kita semua bisa menyaksikan bahwa suasana bisa lebih mencair daripada misalnya Fahmi hanya datang seorang diri. Fahmi datang dengan banyak pasukan itu saja masih terasa kaku dan malu, apalagi dia datang tanpa seorang satu teman pun. Bisa-bisa dia bakalan mematung dari awal bertemu sampai berpisah. Dan ucapan Una itu tentunya didengar oleh papanya Fahmi. Karena memang di saat Una video callan itu keluarga Fahmi sedang makan bersama Bang Sem. Sampai di sini dulu informasi terkait keduanya, dan tunggu info selanjutnya. Tentunya dengan topik yang lebih hangat soal keduanya. Karena channel ini ke depan dan seterusnya akan mewartakan soal Fahmi dengan Una. Semoga kalian senang dan tetap setia dengan kami. Terima kasih dan selamat beraktivitas, dan jangan lupa makan dan istirahat. Bye-bye.